itu untuk harga itu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rini Agustin. Oke, di kesempatan kali ini saya akan kembali sharing ke teman-teman semuanya tentang apa sih? Tentang marketing public relation. Nah, marketing public relation di sini saya akan mengulik unsur-unsur marketing yang memang diterapkan dalam sebuah perusahaan. Perusahaan apa? Yaitu perusahaan Gojek. Nah, saya di sini akan mereaction sebuah video, gitu kan. Video di sini tadi menerangkan apa sih unsur-unsur yang memang diterapkan di Gojek sehingga Gojek kita tahu sekarang gitu kan sangat-sangat bisa dikatakan sukses gitu. Untuk itu kita langsung saja kita cek videonya dan nanti kita ulas kembali gitu kan. Nanti saya ulas kembali dan teman-teman bisa lihat gitu kan. Oke, selanjutnya kita cek dulu videonya. Saya sambil tulis untuk lebih mengingatkan. Buru-buru dan menghindari macet, perlu ada yang ngurusin belanjaan pas kamu sakit, ketinggalan dokumen, dan perlu diantar ke kantor. Tenang, Gojek hadir untuk mengatasi ini semua. Gojek adalah aplikasi pemesanan ojek yang paling hits. Gojek bisa ngantarin kamu kemana-mana. Menyediakan jasa kurir instan pengiriman 60 menit, mengantarkan makanan favorit dari beribu-ribu restoran, bahkan bisa pergi belanja untuk kamu. Driver Gojek akan nalangin belanjaan kamu dan kamu bisa membayar mereka kembali saat mereka sampai. Gojek akan membantu kamu untuk urusan apapun, kecuali urusan kirim ular hidup atau senjata nuklir. Unduh aplikasi kami dan nikmati semua layanan kami. Dilihat dari pengertian marketing mix tadi, kami mengambil contoh dalam perusahaan Gojek. Gojek menawarkan jasa transportasi manusia atau jasa ojek, pengiriman barang, pesan antar makanan, dan berbelanja. Dalam hal harga, Gojek menawarkan harga berdasarkan jarak yang ditempuh, dan juga pembayaran Gojek kredit. Gojek kredit adalah metode pembayaran Gojek yang dibuat cashless dan dapat digunakan untuk membayar semua layanan. Gojek ditempatkan di kawasan kota besar seperti Jakarta, Bandung, Bali, dan Surabaya, serta kota-kota lainnya. Dalam hal promosi yang dilakukan oleh Gojek yaitu dengan menggunakan iklan melalui media elektronik, media sosial, serta melalui informasi dari mulut ke mulut. Gojek merekrut driver yang sudah terlatih, memiliki lisensi, memiliki identitas yang jelas. Untuk mendapatkan pelayanan jasa transportasi, Gojek menggunakan prosedur secara online. Nah, dengan menggunakan Gojek aplikasi, kamu dapat memesan Gojek driver untuk mengakses semua layanan kami. Setelah kamu mengkonfirmasi pesanan, teknologi location based, kamu akan mencari pencarian driver yang posisinya paling dekat dengan kamu. Setelah seorang driver ditugaskan, kamu dapat melihat foto driver, kemudian mengirimkan SMS dan juga menelponnya. Adanya fasilitas yang disediakan Gojek diantaranya pelayanan yang responsif, ramah, dan adanya jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan yaitu adanya masker wajah dan kepala, helm, jas hujan, dan asuransi keselamatan untuk barang yang hilang. Gojek akan tutupi kerugian pelanggan sampai dengan 2 juta untuk kecelakaan. Gojek akan mengirimkan representatif untuk pengurusan dokumen dan bukti. Gojek juga membantu membayarkan biaya pengobatan yang sesuai. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut ke video yang Gojek tadi yang sudah saya tampilkan ke teman-teman semuanya, saya akan sedikit mereview dulu apa sih itu MPR, itu kan marketing public relation. Nah, di sini saya tulis setelah saya rangkum gitu kan dari pengertian marketing sampai ke public relation gitu kan. Di sini mengatakan bahwasannya MPR adalah sebuah proses perencanaan dan pengevaluasian program yang merangsang penjualan dan pelanggan melalui pengkomunikasian informasi yang verbal dan kesan-kesan yang dapat terhubung dengan perusahaan. Nah, itulah untuk pengertian MPR sendiri. Nah, sekarang kita beralih ke
ada unsur-unsur marketing yang memang diterapkan dalam sebuah perusahaan, dan itu memang setiap perusahaan pasti menerapkan unsur-unsur marketing atau biasa kita sebut mungkin marketing mix gitu kan ya. Nah di sini untuk marketing mix sendiri atau unsur marketing sendiri untuk di Gojek atau perusahaan Gojek di sini diterapkan itu 7 unsur marketing: produk, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Nah teman-teman, itu diterapkan di Gojek sehingga kita tahu Gojek saat ini sudah sukses gitu kan. Nah di Gojek sendiri untuk di videonya kita sambil lihat. Nah untuk di Gojek di sini bahwasannya kita ketahui Gojek ini saat ini merupakan sebuah jasa antar gitu kan, jasa antar manusia, jasa antar makan dan lain sebagainya. Itu hits banget gitu kan ya. Kalau misalkan kita perlu apa-apa kita pakai Gojek gitu kan, nggak punya motor gitu kan, nggak punya mobil gitu kan, tinggal pesan Gojek. Nah itu teman-teman saat ini sedang hits banget gitu kan, di zaman yang serba teknologi. Dengan adanya Gojek ini memang benar-benar sangat bermanfaat sekali buat masyarakat khususnya di Indonesia gitu kan. Nah di sini dikatakan bahwasannya Gojek itu merupakan jasa transportasi manusia atau jasa ojek gitu kan, tadi seperti saya sebutkan, yang mana setiap orang ketika ada perlu kemanapun pasti kalau misalkan nggak ada transportasi gitu kan, nggak punya transportasi pribadi, pasti pesan ojek online yaitu Gojek biasanya gitu. Karena untuk Gojek sendiri kan di Indonesia terkenal ya gitu kan, hits. Lalu Gojek di sini juga karena sebagai jasa pengiriman barang, dalam arti nah ini gitu kan ya, ketika kita gitu kan kalau misalkan kirim-kirim barang gitu kan, kadang suka kalau zaman dulu gitu kan bingung gimana gitu kan, sekarang kita nggak perlu bingung lagi gitu kan dengan adanya Gojek ini. Maka dari itu gitu kan, dengan adanya Gojek ini sangat membantu kita sekali gitu kan ketika kita akan kirim atau antar barang. Lalu nah pesan antar makanan, nah biasanya ini yang paling saya sering lakukan ketika misalkan saya ingin makan sesuatu gitu kan, biasanya suka menggunakan aplikasi atau Gojek ini. Untuk apa? Untuk saya memesan makanan, dan biasanya selalu kalau kasarnya itu gercep gitu kan, gerak cepat. Kalau misalkan saya butuh makanan apapun pasti langsung diantar itu kan melalui Gojek ini. Lalu nah ini juga memudahkan kita untuk berbelanja ya teman-teman. Jadi Gojek di sini ternyata multifungsi gitu kan, kasarnya bisa apa aja gitu kan, ngantar manusia iya, ngantar makanan iya, ngantar barang iya, bahkan bantu kita buat belanja pun bisa gitu kan. Lalu di sini terus juga nah untuk masalah harga juga di sini ditentukan berdasarkan jarak yang ditempuh gitu teman-teman. Jadi jangan nggak apa ya, kalau bahasa kalau kata saya sih ketika saya menggunakan Gojek itu untuk harga itu menyesuaikan gitu kan ya, ketika saya itu nggak murah nggak mahal gitu ya. Jadi menyesuaikan dengan jarak yang memang kita butuhkan gitu kan. Kalau misalnya jadi intinya sesuai lah gitu kan dengan jarak gitu, dengan kantong kita. Nah ada juga Gojek Kredit. Nah itu kan jadi Gojek Kredit di sini memudahkan kita gitu kan. Jadi nggak hanya ngirim barang gitu, ngantar makanan gitu kan, ngantar orang. Jadi semua kebutuhan kita gitu kan yang memang itu berhubungan dengan keseharian kita ada di Gojek gitu kan. Jadi sangat membantu sekali ternyata ya teman-teman. Walaupun saya nggak pernah mencoba semua yang ada di Gojek ini, tapi ternyata banyak sekali gitu kan ya. Jadi saya jadi lebih tahu gitu kan. Itu pengetahuan buat kita semuanya. Nah yang membuat Gojek semakin hits, sukses saat ini ternyata itu karena satu, promosi yang digunakannya itu menggunakan media elektronik tadi, seperti televisi, dan juga kita sering mungkin ya ketika kita nonton TV gitu kan, sering banget lihat iklan muncul tentang Gojek. Nah media promosi atau iklan yang dilakukan juga selain melalui media elektronik itu menggunakan media sosial atau sosmed ya. Sering juga gitu kan ketika kita buka sosmed kita lihat iklan muncul gitu kan Gojek secara tiba-tiba, dan itulah memang strategi yang digunakan oleh pihak Gojek gitu kan, perusahaan Gojek, untuk bisa menarik perhatian dan juga minat para calon konsumen. Lalu nah di sini ternyata
gitu kan, dari kita tahu gitu kan Gojek itu banyak banget drivernya, dan mereka pun kita ketahui bahwasannya drivernya itu udah terlatih gitu kan, jadi kita nggak perlu takut, nggak perlu risau gitu kan. Dan untuk memudahkan jasa transportasi Gojek ini, perusahaan Gojek itu menggunakan prosedur secara online. Jadi untuk pemesanan dan sebagainya itu secara online. Mungkin teman-teman juga di sini sudah memakai gitu kan ya, ketika memesan itu menggunakan online atau aplikasi. Lalu, nah terakhir di sini kita lihat dalam Gojek di sini juga terkait dengan fasilitas-fasilitasnya itu Gojek di sini menerapkan pelayanan yang responsif gitu kan. Mungkin teman-teman juga sih merasakan gimana sih respon baiknya ketika kita memesan Gojek gitu kan, untuk kita gunakan gitu kan ketika kita membutuhkan. Emang benar gitu kan, pelayanannya responsif banget gitu kan. Jadi cepat gitu kan, jadi fast respon lah gitu kan. Lalu, nah dalam Gojek juga di sini dikatakan adanya jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan di sini disediakan kayak masker gitu kan tadi disebutkan, terus helm, jas hujan dan lain sebagainya. Nah itu untuk apa? Untuk agar kita sebagai konsumen gitu kan, sebagai pengguna Gojek itu kan merasa terjaga, merasa aman gitu kan dan nyaman. Lalu dan juga disebutkan di Gojek di sini juga menyediakan asuransi untuk barang yang hilang. Jadi ketika misalkan kita menggunakan jasa pengiriman barang dan barangnya misalkan hilang, Gojek itu bertanggung jawab penuh atas kehilangan yang terjadi gitu. Lalu nah di sini juga kalau misalkan terjadi kerugian terhadap konsumen atau pengguna atau pelanggan, itu pihak Gojek akan bertanggung jawab untuk kerugian tersebut sebesar maksimal 2 juta. Nah itu teman-teman, jadi kalau misalkan kita menggunakan aplikasi ini ternyata banyak jaminannya gitu kan, ketika misalkan ada kerusakan atau kerugian apapun, pihak Gojek itu bertanggung jawab penuh atas kekurangan atau kehilangan yang memang terjadi ketika kita menggunakan aplikasi ini. Nah itu teman-teman, jadi kesimpulannya adalah Gojek di sini menggunakan unsur-unsur marketing yang memang itu bisa menarik minat atau menarik minat konsumen gitu kan dan pelanggan teman-teman. Jadi ternyata Gojek di sini merupakan sebuah jasa antar mau itu antar manusia atau antar barang yang memang kenapa dikatakan hits, karena itu bisa membantu kita gitu kan, membantu kebutuhan kita gitu kan setiap harinya. Nah itulah teman-teman, karena apa? Tadi unsur-unsur marketing yang memang diterapkan di Gojek di sini memang bisa dikatakan sempurna, sehingga kita pun yang merasakannya itu nyaman gitu kan ya, aman gitu teman-teman. Jadi Gojek di sini patut memang dikatakan perusahaan yang sukses atau hits gitu. Nah itulah teman-teman, sedikit saya mereaction apa yang dilihat dari perusahaan Gojek, khususnya yaitu MPR dan lebih kepada unsur-unsur marketing yang diterapkan di perusahaan Gojek tersebut. Itu tadi sudah saya jelaskan, sudah saya sampaikan ke teman-teman, sudah saya share. Semoga itu bermanfaat. Itu saja dari saya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.